Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Almer Mutasam Habibwa, NIM 246. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita yang terjadi di Kota Malang sesuai dengan tugas kewarganegaraan, yaitu mengidentifikasi masalah tersebut. Yang terjadi yaitu banjir di Kota Malang, 2 rumah ambruk, puluhan pohon tumbang di Kota Malang Minggu tanggal 14 bulan 3 tahun 2022. Banjir itu merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Tentang banjir di Kota Malang. Banjir di Kota Malang yang menerjang jalan dan perkampungan kemarin menyisakan cerita pilu bagi warga. Untuk rumah yang rusak ada di Kelurahan Purwantoro. Ya, itu masuk wilayah saya RT 01, RW 3, RW 18, Kelurahan Purwantoro. Ada 2 rumah, kerusakan sekitar 25%, kata Ketua RW 18. Jumadi Raharjo, dikutip dari suarajatimpost.com, jejaring mediasuara.com Minggu tanggal 14 bulan 3 2021 sore. Video banjir parah kemarin juga sempat viral di media sosial. Banjir setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa menerjang Kota Malang setelah sekitar 2 jam hujan deras mengguyur. Sekilas informasi, 2 rumah tersebut berada di Gelintung Gang 2, Kelurahan Purwantoro, Blimbing, Kota Malang. Sisi selatan yang menghadap sungai amblas bagian bawahnya sehingga sebagai gedung rumah ambruk. Ia menjelaskan, penyebab 2 rumah ambruk itu akibat tingginya aliran sungai dan mampetnya rumah yang hanya berjarak setengah meter dari sungai Gelintung. Karena bagian pondasi tidak kuat menahan derasnya air, bangunan itu ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa, hanya material saja. Kebetulan satu rumah itu baru pindahan. Karena rumah kontrak yang satunya ada orangnya, jelasnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Malang menambahkan kejadian rumah ambruk di Gelintung Gang 2 itu termasuk kategori berat. Sedangkan satu rumah sisanya masuk kategori ringan. Kerusakan ada pada dinding, imbuhnya. Tidak hanya di Gelintung, satu rumah di Jalan Tamrin juga mengalami hal sama. Namun, ini disebabkan pohon tumbang. Berdasarkan data dari BPBD Kota Malang, setidaknya ada 10 pohon tumbang di beberapa titik di Kota Malang. Di antaranya Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Jalan Sindoro, Jalan Kiai Tamrin, Jalan Cengger Ayam Dalam, Jalan Kaliurang, Jalan Zulfat, Jalan Ciliwung, Jalan Tenaga Utara depan kantor Kelurahan Blimbing, dan Jalan Merdeka Utara. Ali melaporkan akibat hujan lebat yang disertai angin kencang di Kota Malang, sekitar 3 kendaraan bermotor roda 2 tertimpa pohon tumbang di Jalan Tenes. Terdapat beberapa upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencegah banjir, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan tempat tinggal. Berikut cara mencegah banjir. Jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Penting untuk menjaga sungai dan selokan tetap bersih agar mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan. Sayangnya,
Ada yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan. Ini akan membuat sungai dan selokan tersumbat dan berkurang kapasitasnya untuk menampung air. Hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Saat ini semakin banyak yang membangun di pinggir sungai, padahal itu bisa menyebabkan banjir. Pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai akan mempersempit sungai. Selain itu, sampah rumah tangga berpotensi masuk ke dalam sungai. Tebang pilih dan reboisasi. Setelah menebang pohon, sebaiknya ditanam lagi pohon-pohon yang baru. Utamakan menanam pohon berakar besar yang bisa menyerap air dengan cepat, memperbanyak lahan terbuka hijau, perkotaan jauh dari hutan. Lahan terbuka hijau di perkotaan bisa menggantikan hutan dan menambah daerah resapan di perkotaan agar terhindar dari banjir. Area ini bisa ditanami berbagai pohon yang baik untuk menyerap air, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Perawatan saluran air dan membersihkannya secara rutin bisa mencegah banjir. Hal ini bisa dilakukan secara bergotong royong oleh warga di sekitar saluran air tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saluran air siap menampung jika curah hujan meninggi sehingga tidak terjadi banjir. Berikut foto wawancara dengan penduduk sekitar, dan mungkin ini ada audio dari penduduk sekitar. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Saya dari mahasiswa Unmer. Nama saya Almer. Kebetulan saya lagi ada tugas untuk mencari informasi lebih lanjut tentang seputar banjir yang terjadi di Kota Malang. Yes. Sebelumnya dengan Mas siapa dan bekerja di mana kalau boleh tahu? Nama saya Abi. Saya kerja sebagai pegawai swasta. Oke, Mas. Saya meminta waktu sebentar untuk bertanya-tanya seputar masalah yang sedang saya kaji. Oke, Mas. Silakan, Mas. Apa sih yang Mas ketahui tentang banjir itu? Banjir, Mas ya. Kalau menurut saya sih banjir itu perendaman air sementara, Mas, oleh air yang di daratan. Biasanya daratan itu nggak terendam banjir. Oh, seperti itu ya, Mas. Iya. Apakah banjir itu termasuk dalam kategori bencana alam sih, Mas? Kalau menurutku termasuk, Mas. Karena banjir kan berdampak besar sih, Mas ya, bagi orang-orang yang terdampak itu. Oh, seperti itu ya, Mas. Iya. Oke, melihat berita sekarang, mengapa sih, Mas, akhir-akhir ini Kota Malang kok sering terjadi banjir itu? Malang sering terjadi banjir. Kan kita tahu, Mas ya, Kota Malang kan banyak sekali pembangunan tuh buat di fasilitas umumnya. Mungkin dari pihak Pemkot itu sibuk, bukan sibuk siapa ya, cuma fokusnya itu buat di pembangunan fasilitas barunya aja, tapi lupa buat kayak menambah selokannya itu, Mas. Jadi selokannya kan iya berkurang kan, Mas ya. Jadi kayak gitu. Terus kalau hujan lebat, gara-gara selokan yang tadi semakin berkurang, itu airnya jadi meluap, Mas. Dan mungkin sungai-sungai meluap. Nah, bener. Jadi dan mungkin juga itu banyak orang yang membuang sampah gitu, Mas. Jadi buang sampahnya ya udah di selokan gitu aja. Jadi kan itu bisa buat bikin banjir lagi gitu, Mas. Oke, bagaimana sih pendapat Masnya itu tentang banjir yang terjadi di Kota Malang itu? Banjir ini kalau dibiarin terus-menerus, Mas ya, itu ya bakal apa ya, jadi masalah yang serius, Mas. Dan sebenarnya bukan cuma pemerintah aja sih yang harus menangani masalah banjir ini. Kesadaran masyarakat pun juga diperlukan, Mas, untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Seperti itu ya, Mas. Kalau faktor apa saja sih yang menyebabkan banjir itu, Mas? Faktornya sih sebenarnya dari faktor manusianya mungkin masyarakat itu masih sering buang sampah sembarangan dulu, Mas.
sehingga saluran air itu selokan tadi itu nggak bisa menampung intensitas air karena biasanya itu tersumbat tersumbat mas kayak gitu. Kalau akibat atau dampak dari terjadinya bencana banjir itu apa ya mas? Seperti kita tahu kan mas ya, di daerah Blembing itu kan sering banjir ya. Itu kan termasuk jalan protokol juga mas. Jadi kan itu sebenarnya bisa dilewati oleh pengguna jalan. Itu karena kerendam itu jadi kayak orang itu kayak ini bisa lewat gak ya, saking tingginya air itu loh mas. Kayak gitu. Terus kalau buat warga sekitar mungkin ya gara-gara kerendam banjir itu perabotannya banyak sih rusak sih mas. Dan paling juga dari masalah kesehatan juga itu dampaknya. Banyak yang sakit ya mas. Iya. Dari mungkin dari yang sakit itu kira-kira penyakit apa ya mas yang sering muncul pada saat banjir seperti ini? Kalau setahu saya sih mungkin kayak gatel-gatel, terus nggak banyak juga yang kena diare ya. Terus kayak kan banjir juga kadang itu ngeluarin bau sih nggak enak kan mas ya. Itu biasanya kayak kan ada sih orang sing punya sakit riwayat sakit asma gitu, gara-gara baunya banjir itu jadi ada gangguan pernafasan kayak gitu. Jadi sangat terganggu lah mas buat masyarakat ya mas. Iya mas, dampaknya sangat besar. Kalau menurut masnya ini bagaimana sih cara mengatasi sampah dan banjir di Kota Malang ini mas? Yang pasti mas ya, itu kesadaran dari masyarakatnya sendiri sih mas, buat gak buang sampah sembarangan gitu mas. Dan mungkin selokan tadi itu lebih diperbesar lagi mas. Jadi apa namanya, kalau hujan lebat itu air gak meluap lagi. Dan juga kayak selokan-selokan sing kotor yang tersumbat itu dibersihin lagi biar bisa meminimalisir banjir. Seperti itu ya mas. Kalau setahu masnya nih, program-program apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir di Kota Malang ini? Setahu saya mas ya, kemarin aku sempat baca-baca berita itu kalau Pemkot mau mewacanakan buat normalisasi sungai. Seperti itu ya mas. Iya. Oke. Mungkin dari masnya ini harapan apa sih yang masnya inginkan dari untuk kedepannya mungkin dari banjir di Kota Malang? Yang pasti mas ya, banjir nggak terjadi lagi di Kota Malang. Amin. Terus wacana-wacana yang diwacanakan oleh Pemkot dan jajarannya itu bisa terrealisasi sih. Itu aja sih mas mungkin. Oke mas. Mungkin itu saja mas yang bisa saya tanyakan. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.